Halo, jumpa lagi di Sersan Serba-Serbi Santai bareng Ivan. Kali ini gue mau mukbang Indomie goreng sarden dengan satu mangkok sambal setan. Tapi sebelum itu gue mau bicara tentang penyakit GERD atau asam lambung ya. Asam lambung ini gue udah pernah mungkin cerita di video sebelumnya bareng temen gue. Dia punya penyakit asam lambung udah puluhan tahun, dan gue juga sebenarnya sih udah 10 tahun mungkin ada asam lambung, cuman nggak berasa aja gitu, gak baru tahu baru 5 tahun atau 6 tahun belakangan ini gitu. Sebenarnya asam lambung itu dibutuhkan oleh pencernaan itu sendiri gitu, karena memang asam itu dibutuhkan untuk mencerna makanan di lambung, mencerna makanan, mencah makanan untuk dipisahkan antara protein, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh dan kotorannya gitu. Nah, cuman memang karena ada beberapa elemen lambung yang bernama katup lambung yang untuk istilahnya makanan saat masuk dia tidak bisa naik lagi gitu kan, ada katupnya. Nah, katupnya itu yang menurut teori adalah katupnya itu memang lemah gitu. Pada dasarnya asam lambung itu memang bertentangan dengan beberapa makanan gitu. Contohnya kopi itu pasti, dan makanan-makanan pedas, makanan yang mengandung cabai. Cuman memang kalau gue sendiri untuk sekarang ini sudah berapa bulan sih ya, hampir setahun itu sudah bisa makan pedas. Bukan karena sok-sokan atau sombong, bukan, tapi memang karena dasarnya sebelum memiliki penyakit asam lambung gue memang pencinta pedas gitu. Nah, kalau makan tanpa pedas, tanpa cabai itu kayak gimana gitu, kurang. Nah, bedanya adalah kalau gue makan cabai, pencernaan gue pada saat pada saat itu udah membaik, lebih bagus gitu daripada tidak memakai yang agak pedas atau cabai. Nah, pada saat awal-awal sih memang pada saat awal-awal merasakan asam lambung, sakit asam lambung yang parah itu mungkin 5 atau 6 tahun itu sampai mungkin 3 tahun lah kita tidak bisa sama sekali makan pedas, cabai satu aja, pedas sedikit aja itu nggak bisa, mual, asam lambung naik dan segala macam gitu loh. Nah, tapi untuk sekarang ini memang sih sudah agak enakan. Bagaimana sih gue bisa makan pedas? Kenapa gue bisa makan pedas sebelum di sini gitu kan? Mungkin banyak orang bertanya. Cuman mungkin sesi pertanyaan itu akan gue jawab di video berikutnya gitu. Video kali ini gue hanya membicarakan tentang gue mau cerita sambil makan, berbicara tentang latar belakang gue kemarin kenapa gue bisa kena asam lambung. Oke. Nah, untuk sekarang ini kita siapin dulu bahan-bahannya di meja ya. Oke cuy, ini bahan-bahannya ya. Yang pastinya gue pakai Indomie goreng 5 bungkus Indomie goreng, dan memakai sarden Fiesta dengan saus cabai satu aja cukup. Pakai Ciudaim ini mantapnya, ini yang paling mantapnya ini adalah bahan-bahan untuk buat sambal setannya. Ini gue pakai 3 buah bawang putih, 3 buah bawang merah, bawang merahnya 3 buah bawang merah, ada jahe, ada kunyit, ada tomatnya 1, dan cabai rawit dan cabai setan, cabai merah kecil namanya, biasanya kan disebutnya cabai setan ya. Cabai setannya dominan tuh ya, hampir setengah lebih mangkok ini udah cabai semua. Mungkin kisarannya ada 60 biji cabai dengan dominan cabai setan. Oke cuy,
Nanti cabai ini diulek atau di blender, terserah kalian. Tapi kalau gue mungkin akan diulek sampai halus, baru nanti digoreng. Oke Ci, langsung kita masak. Ci, sekarang kita udah ada penggorengannya, alat masaknya, kompornya. Sekarang waktunya kita ngerebus mie dulu ya. Kita masak, kita hidupin kompornya, dan penggorengannya udah gue kasih air buat ngerebus. Jadi tinggal nyalain apinya aja. Kita tunggu apinya biar agak mendidih, baru kita masukin mie-nya. Oke, bicara asam lambung tadi, kenapa sih gue bisa sampai kena asam lambung? Dasarnya adalah setelah gue amati dan pelajari, tanya-tanya ke orang ahlinya, dokter dan spesialis yang lain-lainnya, menurut gue dari sejarah kehidupan gue adalah, mungkin gue pertama sering kena sakit tipes, nggak tahu kenapa, mungkin sering banget kecapean, stres, mungkin karena overthinking atau gimana, jadi stres, tipes. Dan gue juga pernah namanya punya penyakit insomnia. Kalau kalian tahu insomnia, yang susah tidur, dan gue pernah nggak tidur itu sampai 1 minggu. Jadi bayangin orang nggak tidur 1 minggu gimana tuh badannya. Selama insomnia parah itu gue sampai selama 2 tahun. Mungkin itu sih. Yang kedua mungkin pola makan gue yang teratur. Setelah tidur jangan tidur lagi. Makanya tadi gue bilang lagi, gue pernah insomnia, susah tidur. Sampai sekarang kalau mau tidur itu harus dipaksain, benar-benar harus direlaksin pikiran baru bisa tidur. Nah, paling utama sih mungkin menurut gue sakit lambung itu yang gue alami sendiri adalah karena terlalu stres ya. Kita harus benar-benar mengontrol pikiran. Kita menjadi ceria, bahagia, bersyukur, kontrol banyak stres, mikir kerjaan, mikir yang lain-lainnya. Yang ada juga badan kita tambah ambruk. Sebenarnya hal yang paling terbaik untuk menjaga kesehatan adalah menjaga pola pikir, jangan pernah stres. Karena sebaik apapun lo berolahraga, sebaik apapun lo menjaga makanan, sebaik apapun lo menjaga pola hidup, tapi kalau lo gak bisa menjaga pola pikir, berpikir dengan baik, maksudnya berpikir positif, berpikir secara yang bergembira, jangan berpikir negatif pada orang lain, diri sendiri atau apapun gitu ya. Itu sebenarnya kunci daripada hidup sehat. Apa sih kunci sebenarnya itu? Sebenarnya bersyukur itulah. Bersyukur kata-kata yang mudah diucapkan, tapi mungkin untuk banyak orang, mungkin aja sedikit orang yang bisa mengaplikasikan kata bersyukur itu gitu. Gue sendiri aja ya insya Allah lagi belajar menuju hal ke situ. Nah, salah satu obat yang paling mujarab sebenarnya untuk asam lambungnya itulah kata-kata bersyukur, berpikir positif. Bukan obat yang diminum, tapi obat bagaimana lu bisa berpikir positif, lu bisa berpikir segala apapun dengan bahagia, dengan sudut pandang yang lain, sudut pandang yang baik, bukan sudut pandang yang buruk gitu. Karena kalau lu selalu berpikir kepada sudut pandang yang buruk, ujung-ujungnya adalah larinya ke badan lu sendiri. Mau nggak
nggak mau begitu ya, tapi intinya adalah pengalaman gue ke belakang sebenarnya adalah bagaimana gue dulu bisa kena asam lambung gitu. Dan oh ya, waktu kecil itu gue memang udah pernah kena sakit mah, yang mungkin umur 6-5 tahun itu udah pernah sakit mah. Anak kecil ya sakit mah gitu. Bagi kalian yang baru-baru kena asam lambung itu, usahakan pertama kali adalah jangan makan makanan yang benar-benar pedas, tidak terlalu manis, tidak terlalu asin. Pokoknya sebenarnya sih makanan yang cocok untuk penderita asam lambung yang parah-parahnya itu, yang sering kumat dan lagi parah gitu ya, itu adalah bubur nasi. Nasi itu penting sebenarnya, karbo itu. Karena apa? Dia dia menjaga tahan lama di perut gitu loh. Karena kalau kosong sedikit aja, kalau penderita asam lambung yang udah lagi parah-parahnya, kalau perut lagi kosong sedikit aja itu asam lambung akan naik. Makanya yang paling cocok sebenarnya dengan penderita asam lambung dari yang parah-parah banget dan sampai penderita asam lambung yang sudah agak enakan ya sebenarnya adalah nasi atau karbo lah. Karena apa? Nasi lah sebenarnya tentunya. Karena apa? Karena memang nasi itu bertahan di lambung itu agak lebih lama daripada makanan-makanan lain gitu ya. Nah memang, tapi kalau untuk yang asam lambungnya lagi parah-parahnya ya nasinya itu dijadikan bubur gitu. Tapi buburnya itu benar-benar bubur, tidak pakai apa-apa, tanpa rasa, tanpa garam, tanpa micin, tanpa apapun gitu ya. Tuh, usahakan nasinya itu tanpa apapun. Nah kalau misal mungkin pakai ayam atau telur atau pakai tahu gitu ya, tapi semuanya itu tanpa pakai bumbu atau pakai micin, semuanya tanpa rasa tuh. Gue pernah ngalamin itu bisa sampai hampir setengah tahun gue makan itu semua tuh. Nah bagi kalian yang udah agak enakan, kalian ya intinya gini sih, kalau penyakit ini atau penyakit apapun lah, yang tahu diri lu ya diri lu mau makan apa segala macam, pantangan atau enggak, lu yang tahu diri lu yang ngerasain sakit ya diri lu punya kepekaan diri terhadap sesuatu. Jadi gunakanlah kepekaan itu untuk menjaga kesehatan lu gitu. Nah makanya buat kalian yang benar-benar sekarang, buat kalian yang lagi sakit asam lambung, yang lagi parah atau apapun, kuncinya adalah kalian adalah yang mengontrol diri kalian. Kalian adalah dokter untuk diri kalian gitu. Kalian mau makan apa, kalian mau pakai apa, mau minum apa, semua yang mengontrol diri kalian gitu. Pantang apa, pokoknya yang terpenting lagi adalah menjaga pola pikir. Jangan stres, jangan berpikir negatif, semua positif. Tapi itu berpikir pun masih belajar gue juga. Kenapa berpikir positif? Karena hati dan pikiran, hati itu rasa, pikiran itu logika itu mempengaruhi perut gitu. Hati itu mempengaruhi perut. Kalau dua-duanya tidak seimbang, perut itu menjadi kacau gitu. Makanya apa yang gue lakukan ini, bagi yang memiliki asam lambung yang lagi parah atau yang belum begitu bisa cabai-cabean atau berat banget, itu jangan. Karena memang itu tidak boleh. Tapi memang ada sebagian, banyak juga penderita asam lambung yang sudah bisa makan cabai. Cuman memang kebanyakan kalau untuk minum kopi itu dominan sih, jarang ada yang bisa minum kopi hitam kental. Ada 1-2 temenku yang punya yang dulunya punya asam lambung dan sekarang udah bisa minum kopi kental.
Ya kuncinya tadi itu berpikir positif. Pecel ini sudah empuk ya, udah matang ya, kita mau angkat dulu. Oke, sekarang kita masak buat sardennya ya, bumbu sardennya. Mantap, nggak usah pakai minyak ya. Kita tambah air sedikit, dan banyak-banyak. Oke. Kita hancurkan ikannya biar dia merata, nanti pada saat diaduk di mie. Wih, mantap. Bau sardennya yang luar biasa enaknya. Oke, sudah mendidih, sudah panas. Kita masukkan cabai yang tadi cabainya udah gua ulek, udah halusin. Sekarang cabainya tadi gua dicampur minyak goreng ya, udah masukin minyak goreng, tinggal kita masukin aja ke dalam. Sekarang kita masukin, tambah air sedikit. Sekarang kita masukin bumbu-bumbunya. Oke, kita masukin sekaligus bumbu. Mantap. Mantap. Bumbunya kita aduk-aduk, mantap cabenya. Cabenya mantap, luar biasa. Ini yang tadi kita langsung masukkan. Biar merata, minyak kita masukkan semua. Mantap. Cabai merah ini. Apinya dimatiin aja.
Wow. Wih, mantap. Oke cuy, makanan yang udah jadi. Sekarang kita langsung santap aja. Oke. Mantap banget ini, banyak banget makanan ini. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung hapak aja cuy. Wih, cabenya banyak banget cuy. Cabai melulu nih. Wah, ada yang gak kena nih. Mau aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya pakai rasa sardennya benar-benar bikin ini mie jadi enak. Luar biasa. Masih agak panas. Masih panas nih sebenarnya. Panas. Panas. Pedasnya lumayan. Panas juga. Panas. Mantap.
Oke cuy, habis. Oke gitu aja cuy untuk kali ini. Jika kalian suka video ini, tolong support video ini dengan cara subscribe, like, and share. Jika emang ada masukan atau kritik, silakan kalian komen. Oke cuy, terima kasih. Ciao. Wassalam.